Sebelumnya, Sioyan berhasil mendorong kekuatan spiritualnya hingga tingkat surgawi sempurna. Dalam keadaan itu, dia menembus batas persepsi dan mengintip tempat kelahiran api teratai iblis pemurnian. Namun harga dari penglihatan itu segera dibayar. Jiwanya ditangkap dan akan dibawa oleh kepala aula jiwa. Ketika perlawanan menjadi mustahil, sebuah dominasi kuno turun menekan langit dan memblokir tindakan kepala aula jiwa. Sosok misterius leluhur Menara Pil muncul, menghancurkan belenggu ruang dan waktu dengan satu kehendak. Tanpa banyak kata, dia memaksa kepala aula jiwa mundur dan menarik Sioyan kembali dari tepi jurang kematian. Di puncak gunung, Sioyan bangkit dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Selain mendapat bantuan dari ahli misterius dan memahami kekuatan mengerikan kepala aula jiwa, Sioyan akhirnya mengetahui satu kebenaran besar. Tempat kelahiran api lotus pemurnian iblis tersegel dalam ruang yang terdestrosi. Dalam beberapa hari lagi, api iblis itu akan lahir ke dunia, mengguncang langit demi kebebasannya. Namun Sioyan sadar dengan kekuatannya saat ini, dia belum sanggup menghadapi kepala aula jiwa dengan klan Hun yang lebih menakutkan berdiri di belakangnya. Faksi inilah yang menyebabkan kematian Xiaoshuan. Hanya ada satu jalan, menelan api surgawi iblis itu, meningkatkan kekuatannya dan berhadapan dengan kepala aula jiwa. Dengan mata membara, Sioyan mengepalkan tangannya. Apapun resikonya, api lotus pemurnian iblis harus menjadi miliknya. Meski kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap surgawi sempurna, dia masih belum mampu menebus gugusan cahaya itu. Namun peninggalan kuno milik Sein teratai iblis pemurnian yang ia peroleh dari peta kuno beresonansi kuat dengan api tersebut, seolah takdir telah mengikat keduanya. Ketika Sioyan mengungkapkan bahwa dia telah menemukan lokasi api iblis dan bahkan sempat bertukar pukulan dengan kepala aula jiwa, semua orang terkejut. Itu adalah ekstensi yang bahkan sulit dibayangkan kekuatannya. Yalau hanya bertanya dengan wajah muram, lalu mendengarkan kisah bagaimana Sioyan hampir ditangkap sebelum diselamatkan oleh sosok misterius. Meski tak tahu siapa penolong itu, Yalau menenangkan muridnya. Kemunculan api lotus pemurnian iblis akan mengguncang seluruh benua. Klan-klan kuno termasuk klan Gu pasti turun tangan. Akan ada ahli lain yang menekan kepala aula jiwa. Tugas Sioyan hanya satu, menunggu momen lalu menaklukkan api tersebut. Kemudian Yalau menyerahkan botol giok merah tua. Aura dingin menusuk tulang memancar darinya. Ini pil musim semi kuning 9 yin, tingkat 9, disempurnakan selama 2 bulan oleh kuda tetua pertama. Hati Sioyan bergetar. Pil ini akan menjadi kunci penentu dalam menaklukkan api lotus pemurnian iblis. Dengan hormat dia berterima kasih pada Yalau dan tetua pertama Menara Pil. Yalau tersenyum tipis. Sekarang semuanya telah siap. Kita hanya perlu menunggu kelahirannya. Apakah kita bisa mendapatkannya atau tidak, itu akan ditentukan oleh takdir. Bagaimanapun, api lotus pemurnian iblis belum pernah benar-benar ditaklukkan siapapun sejak zaman dahulu. Sementara Sioyan sedang bersantai, badai sesungguhnya tengah bergerak dalam bayang-bayangan. Aliansi Rumah Surgawi diam-diam mengirimkan intelijen menuju lokasi kelahiran api lotus pemurnian iblis. Sekte-sekte kuno dan faksi tersembunyi di dataran tengah yang jarang menampakkan diri ikut bergerak dalam operasi senyap ini. Hutan pegunungan yang biasanya sunyi kini dipenuhi aura para ahli yang mengintai. Di paviliun bintang jatuh, Sioyan yang duduk di puncak pohon menjulang tiba-tiba membuka matanya.
Tatapannya menembus langit jauh. 2 bulan muncul bersamaan, satu di atas satu di bawah. 9 bintang terang perlahan sejajar. Gelombang dunia pun bangkit. Pada saat itulah api lotus pemurnian iblis turun ke dunia. Langit dan bumi bergetar, energi dahsyat yang mengguncang, suhu yang menakutkan memancar ke segala penjuru. Kabut aneh merayap dari kehampaan, disertai gema suara kuno yang menyapu seluruh dataran. Yalau mengajukan pertanyaan kapan akan berangkat. Sioyan terdiam sejenak, menatap langit barat laut. Gugusan cahaya misterius di dahinya bergetar hebat, membentuk riak energi yang semakin kuat. Ia menarik nafas panjang. Sekarang apapun situasinya, kita harus melihatnya sendiri sebelum mengambil keputusan. Yalau tak banyak bicara, sebuah peluit panjang menggema, menyebar ke seluruh alam bintang. Dalam sekejap, sosok-sosok kuat melesat ke langit. Tetua pertama Menara Pil, leluhur Hang Yun, Peri King, Peri Hua, dan para ahli lainnya telah menunggu panggilan ini. Dengan suara tegas, Sioyan berkata, perjalanan ini penuh bahaya. Jika menghadapi musuh yang tak tertandingi, mundurlah. Menjaga kekuatan kita lebih penting daripada ambisi. Dimengerti. Suara mereka serempak. Sioyan melambaikan tangannya, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan melesat keluar dari alam bintang. Di belakangnya barisan ahli mengikuti seperti hujan meteor, menembus langit malam menuju pusat badai yang akan mengguncang dunia. Pada saat yang sama, dataran tengah dilanda kekacauan. Berbagai sekte dan faksi besar melesat melintasi langit, semuanya menuju barat laut, ke tempat kelahiran api lotus pemurnian iblis. Dari kejauhan, mata Sioyan menatap cahaya menyilaukan yang memancar seperti matahari kedua. Saat mereka memasuki radius 500 km, gelombang panas mengerikan menghantam tanpa ampun. Bahkan para elit Daozun mulai bermandikan keringat, tak berani mendekat lebih jauh. Xian menatap sekeliling dengan waspada. Ia tahu pertempuran yang akan terjadi kali ini akan mengguncang dunia. Namun perhatian Sioyan tertuju pada hal lain. Apakah klan Hun dan klan-klan kuno telah tiba? Percepat, perintahnya tajam. Dalam hitungan menit, mereka mencapai wilayah pegunungan yang kini telah berubah menjadi gurun retak dan terbelah. Dari celah ruang yang pecah, cahaya putih krem mengalir turun, memancarkan suhu mengerikan yang bahkan jiwa sulit menahannya. Tanpa ragu Sioyan melepaskan api surgawinya, membungkus seluruh kelompoknya, menahan siksaan panas dari api iblis itu yang baru lahir. Sioyan menjelaskan ruang yang tersegel lotus pemurnian iblis telah rusak dan nyala api iblis belum muncul. Pancaran panas ini hanyalah sedikit yang keluar dari alam itu. Bahkan dengan kekuatan Xian, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Begitu kelompok Sioyan mendarat di gurun putih krem itu, angin meraung dari segala arah. Sosok-sosok kuat berhenti jauh dari ruang yang retak, menatap dengan ngeri ke celah dimensi yang memuntahkan api. Untuk mendapatkan api iblis, kita harus masuk ke dalam, ucap Yao Chen. Sioyan memahami resikonya. Di balik ruang rusak itu, nyawa hanyalah taruhan murah. Dia memutuskan tidak gegabah menjadi yang pertama masuk, berarti menjadi yang pertama mati. Jadi dia menyarankan kelompoknya tidak perlu terburu-buru menjadi yang pertama maju. Bahkan sebagai alkimis tingkat tinggi, Yao Chen bisa merasakan betapa mengerikannya energi yang bergejolak di dalam sana. Tiba-tiba ruang hampa bergetar, kabut hitam pekat merebes keluar, menelan cahaya. Aura mengerikan menyapu seluruh gurun, membuat banyak orang sesak nafas. Dari dalam kabut hitam, kepala aula jiwa melangkah maju. Di sampingnya ada wakil kepala aula jiwa dan tetua klan Hun.
Mata Sioyan menyipit, tatapannya membeku saat berhadapan kembali dengan musuh lamanya. Kelensio yang telah jatuh ternyata melahirkan bakas seperti ini. Kegagalan bagi aula jiwaku, ujar kepala aula jiwa acuh tak acuh ketika menatap Sioyan. Wakilnya mendengus, dia bisa menjadi Xioshuan kedua, tapi nasibnya tak akan lebih baik. Tetua klan Hun membantah dingin. Mata hitamnya menebus tubuh Sioyan, seolah melihat 5 api surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Dengan kekuatan Dao Seng bintang 2, dia tahu bisa membunuh Sioyan dengan mudah. Bahkan wakil kepala aula bukan tandingannya. Matanya beralih dari Sioyan saat dia melihat ruang yang hancur. Kapan kita harus bertindak? Tunggu api lotus pemurnian iblis untuk membuka segel. Ini akan membuatnya kehilangan energi yang cukup banyak. Kita akan bertindak begitu segelnya akan dibuka, ujar kepala aula jiwa. Di sisi lain, leluhur Hayun dan yang lainnya menarik nafas berat. Jadi itu kepala aula jiwa benar-benar mengerikan. Sioyan mengangguk pelan. Baru kini dia sadar jurang kekuatan di antara mereka begitu brutal. Orang ini adalah musuh besar. Hati-hati. Xian melangkah ke belakang. Wajahnya tak lagi tersenyum dan bersembunyi di belakang Sioyan. Tenang, mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan api lotus pemurnian iblis, ucap Sioyan dengan ringan. Namun dia tahu satu hal pasti, begitu segel terbuka, darah akan membasahi gurun ini. Kemudian, Hao Xuan dan 2 rekannya melangkah mendekat, memberi selamat atas keberhasilan Sioyan menebus ranah Dao Seng. Sioyan tersenyum, namun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Hao Xuan kini telah mencapai bangseng tingkat tinggi, bahkan berhasil menelan 8 api penghancur tanah air, api surgawi peringkat ke-8. Bukan hanya itu, ia juga memperkenalkan Elder Hao Yao yang ternyata juga memiliki api surgawi. Sioyan tertawa getir. 3 orang di hadapannya membawa 3 jenis api surgawi milik klan Yan. Jika digabungkan dengan 5 api surgawi di dalam tubuhnya, berarti ada 8 api surgawi berkumpul di tempat ini. Tiba-tiba suara lonceng bergema di udara. Sebuah suara lembut Sun Er namun penuh kegembiraan memanggil namanya. Sioyan dipenuhi kegembiraan mengangkat kepalanya dan melihat Sun Er diikuti Gu Qing dan seorang tetua. Kemunculan mereka bertiga langsung mengguncang suasana. Tatapan dari segala arah tertuju terutama dari kubu aula jiwa. Kepala aula jiwa terkejut, tidak berharap klan Gu mengirimkan Gu Nanhai. Tetua klan Hun berkata, meskipun Gu Nanhai sangat kuat, seharusnya dengan kekuatan kepala aula jiwa tidak akan sulit untuk mengalahkannya. Terlebih lagi perjanjian klan kuno melarang Dao Seng bintang 5 ke atas ikut campur sembarangan. Di sisi lain, Sun Er berdiri di depan Sioyan. Wajahnya seperti bunga mawar yang mekar ketika dia tersenyum dan memberi selamat Sioyan telah mencapai Dao Seng bintang 2. Untuk melepaskan kerinduannya, Sun Er tanpa ragu memeluk Sioyan di depan publik. Bagi Gu Qiang, dengan kekuatan Sioyan melamar Sun Er ke klan Gu, tidak akan ada seorang pun yang berani menghalanginya. Setelah itu Sun Er memperkenalkan Gu Nanhai. Tujuan klan Gu sama dengan trio Hao Xuan, bukanlah untuk mendapatkan api lotus pemurnian iblis, melainkan mencegah api surgawi ini jatuh ke tangan aula jiwa. Apalagi api lotus pemurnian iblis telah muncul di masa lalu, tetapi tidak seorang pun yang bisa menaklukkannya. Segel ruang waktu yang ditetapkan Santo teratai iblis pemurnian sangat misterius. Api iblis tidak dapat menghancurkannya dengan waktu singkat. Di waktu itu juga, segel itu akan menyerap energi alam untuk memperbaiki diri dan tidak membiarkan api iblis terbebaskan.
Sun Er menjelaskan klan Hun telah menargetkan api iblis. Mereka akan menunggu api iblis menghabiskan kekuatannya saat menerobos segel. Mata Sun Er tajam melihat tetua klan Hun. Dia meminta Xiaoyan berhati-hati padanya yang disebut Hun Feng. Orang-orang klan Hun menyebutnya sebagai orang gila dan memiliki bakat yang mengejutkan dan memiliki garis keturunan dewa. Dikabarkan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Hun Feng mengkhususkan dirinya bertempur dengan level di atasnya. Dia gemar menantang lawan di atas levelnya, brutal tanpa ampun. Bahkan beberapa tetua klan Hun takut padanya. Tatapan Xiaoyan tertuju pada Hun Feng sebelum berpikir seberapa besar peluang kemenangannya jika dia bertarung dengan orang ini. Lalu Xiaoyan bertanya kenapa para klan kuno hanya mengirimkan sedikit orang. Gunan Hai berkata untuk menundukkan api surgawi iblis itu bukan bergantung pada jumlah. Alam itu dipenuhi bahaya, bahkan seorang elit bangsa yang bisa dengan mudah meregang nyawa. Xiaoyan, Yalau, dan yang lainnya terkejut mendengar informasi ini. Sun Er juga memberitahu perjanjian klan kuno bahwa Daoseng bintang 5 ke atas tidak boleh sembarangan ikut campur. Xiaoyan terkejut mendengar ini. Dia akhirnya mengerti kenapa setelah menghancurkan salah satu aula cabang penting aula jiwa, tidak ada tindakan balas dendam. Tak lama kemudian, klan Lei dan klan Xi tiba. Lalu 3 orang dari klan Yao muncul, Yao Tian dan adiknya Yao Ling. Di tengah mereka ada seorang tetua bernama Yao Waqiu. Tubuh Yalau langsung menegang. Aura kebencian yang ditekan bertahun-tahun hampir meledak. Yao Waqiu penguasa disiplin klan Yao. Satu kalimat darinya dulu cukup untuk mengusir Yao Chen dari klan, menghancurkan reputasinya, memotong jalannya. Xiaoyan terkejut, bertanya apakah gurunya mempunyai dendam dengannya. Yalau mengencangkan tinjunya. Dia menceritakan Yao Waqiu gagal membedakan mana yang benar dan yang salah. Hanya satu kalimat darinya dan Yao Chen dikeluarkan dari klan. Niat membunuh muncul di mata Xiaoyan ketika mendengar ini. Dia berjanji akan mengambil nyawa orang ini. Mendengar perkataan itu, Sun Er mengingatkan bahwa Yao Waqiu berada di tingkat Daoseng bintang 4, tidak mudah berkonflik dengannya. Xiaoyan tersenyum, dia tahu batasannya. Mata Yao Waqiu beralih dari ketua kelompok kepala aula jiwa dan tiba-tiba berhenti pada kelompok Sun Er. Tatapan Yao Waqiu akhirnya berhenti pada Yao Chen. Dia tersenyum dingin dengan wajah penghinaan. Tak kusangka orang buangan sepertimu bisa mencapai Daoseng. Suara Yao Chen rendah namun penuh kebencian. Justru berkatmu aku masih hidup sampai hari ini. Kemudian Yao Tian melontarkan kata-kata hinaan terhadap Yao Chen. Sebagai murid Xiaoyan maju, ucapannya setajam silet menghina Yao Tian sebagai orang yang tak berguna di dalam klan. Seketika ekspresi Yao Tian berubah menjadi dingin dan mengejek Xiaoyan sebagai juara pertemuan pil tidak ada apa-apanya di dalam klan Yao. Dengan itu kekuatan spiritual melonjak dari tubuh Yao Tian dan berubah menjadi gelombang tornado raksasa dengan liar menerjang ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya mengepalkan tangannya ke depan dan serangan kekuatan spiritual tersebut dihancurkan oleh kekuatan ruang dan waktu. Xiaoyan melesat mengirimkan pukulan yang diiringi kekuatan spiritual, menciptakan pukulan raksasa dan tekanan kuat meletus dari segala arah menimpa Yao Tian. Banyak orang dipenuhi keterkejutan tidak berharap Xiaoyan telah mencapai tahap surgawi sempurna di usia begitu muda, bahkan Yao Waqiu belum mencapainya. Di saat kritis, Yao Waqiu bertindak dan melemparkan tubuh Yao Tian. Di saat itu juga, Dao Qi yang kuat melonjak ketika dia mengirimkan pukulan dan bertabrakan dengan tinju raksasa tersebut. Ledakan besar terjadi dari titik kontak.
Yao Wakyu mundur selangkah. Sementara Yao Tian merasa dipermalukan di depan publik, dia dengan geram menyuruh Yao Wakyu membunuh Xiaoyan. Namun tepat pada saat ini, avatar Xiaoyan muncul di depan Yao Tian dengan kecepatan kilat. Tamparan keras mendarat di wajahnya dengan suara keras bergema, mengejutkan para penonton yang hadir.